Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak bunda yang soli dan solihat, yang sekarang sudah beranjak dewasa ya. Alhamdulillah, tidak terasa 1 tahun, maksudnya setengah tahun kita sudah belajar bersama walaupun masih dalam keadaan daring. Dan pastinya Bunda Setri sangat-sangat rindu sama wajah-wajah kalian. Jujur Bunda Setri mungkin belum pernah menatap mata-mata kalian secara langsung, tapi Bunda selalu berdoa semoga kalian tetap sehat dimanapun kalian berada. Oke, baiklah anak-anak Bunda, untuk memulai pembelajaran kita pagi ini kita buka dengan melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dan kita buka dengan membaca doa belajar Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anak Bunda, tidak banyak yang akan Bunda sampaikan. Bunda ingatkan nih, dimanapun kalian berada tetap protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik. Yang pertama memakai masker, kemudian yang kedua menjaga jarak, kemudian dimanapun kalian berada, sedang apapun kalian jangan lupa untuk cuci tangan, pakai sabun ya. Baiklah, apa yang akan kita bahas hari ini? Silahkan kalian tonton videonya sampai selesai. Oke, tonton videonya sampai selesai, karena di akhir video akan ada praktek IPA yang akan kalian kerjakan. Jangan di skip ya, Bunda sedih dong kalau di skip. Materi yang kita bahas itu ada di tematik tema 5. Silahkan siapkan buku Erlangganya ya. Adapun pembahasan yang akan kita bahas hari ini adalah sejarah magnet, pengertian magnet, mengidentifikasi sifat-sifat magnet, jenis magnet, kemudian bentuk-bentuk magnet, dan yang terakhir kegunaan magnet. Tujuan pembelajaran kita kali ini, dari pembahasan yang nanti kalian pelajari dan kalian pahami, Bunda sangat berharap kalian bisa memahami setiap materi dengan baik, kemudian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan terakhir kalian bisa mengerjakan praktek IPA dengan baik dan benar. Oke? Mari kita coba memulai mengenal magnet dengan baik. Silakan simak baik-baik ya. Nah, anak-anak Bunda, tahukah kamu istilah magnet, kemagnetan, dan magnetik itu berasal dari nama suatu wilayah di Yunani kuno pada tahun 600-an 1000 Masehi. Bangsa Yunani itu menemukan suatu benda seperti batu di alam, yang mana benda tersebut dapat menarik besi. Benda tersebut ditemukan di wilayah yang bernama Magnesia. Sesuai dengan tempat ditemukannya, yaitu Magnesia, benda tersebut kemudian diberi nama magnetit. Sekarang kita mengenalnya sebagai magnet, atau dalam bahasa kita itu besi berani. Nah, anak-anak Bunda, jadi kesimpulannya apa itu magnet? Baiklah, betul sekali. Magnet itu adalah sebuah benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya. Silakan simak baik-baik video tentang mengidentifikasi sifat-sifat magnet, jenis-jenis magnet, dan bentuk-bentuk magnet. Yuk kita simak video berikut ini. Nah, adapun pembahasan materi kita pada video kali ini, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang sifat-sifat magnet, dan yang kedua kita akan membahas tentang jenis-jenis magnet. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu magnet dan dari manakah asal magnet? Nah, jadi magnet merupakan suatu objek yang dapat menarik benda yang terbuat dari bahan tertentu, misalnya logam besi. Istilah magnet ini berasal dari kata magnetis litos. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yang artinya batu dari Magnesia. Magnesia ini adalah kota yang berada di Yunani. Pada zaman Yunani kuno, untuk pertama kalinya di Magnesia ditemukan batu yang dapat menarik besi. Nah, dinamakanlah dengan magnet. Selanjutnya yaitu magnet memiliki daerah tertentu di sekitarnya yang dipengaruhi oleh gaya tarik magnet, yang disebut dengan medan magnet. Medan magnet ini menyebabkan terbentuknya pola-pola tertentu, dan pola-pola ini disebut dengan garis-garis magnet. Nah, yang manakah yang disebut dengan garis-garis magnet? Kalian bisa perhatikan gambar berikut ini ya.
Nah, yang disebut dengan garis-garis magnet adalah pada bagian ini. Nah, bisa terlihat jelas ya, garis-garis ini disebut dengan garis-garis magnet yang timbul akibat pola-pola medan magnet. Kemudian, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sifat-sifat magnet. Adapun sifat magnet yang pertama yaitu magnet menarik benda-benda tertentu. Gaya tarik pada magnet mampu menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan dengan benda magnetis. Contohnya itu ada besi, baja, nikel, dan lain-lain. Sedangkan benda lainnya yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung salah satu bahan logam dinamakan benda non-magnetis. Contohnya itu ada kayu, plastik, karet, dan lain-lain. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar ini ya. Jadi di sini ada berlian, gunting, kunci, pensil, mainan, dan juga bola. Nah, benda yang dapat ditarik magnet adalah gunting dan kunci. Jadi, gunting dan kunci ini merupakan contoh benda magnetis, sedangkan berlian, pensil, mainan, dan bola tidak dapat ditarik oleh magnet, sehingga disebut dengan contoh benda non-magnetis. Sifat magnet yang kedua yaitu gaya magnet dapat menembus benda non-magnetis. Gaya magnet mampu menembus penghalang berupa benda non-magnetis. Gaya tarik magnet masih berpengaruh terhadap benda magnetis di balik penghalang tersebut. Nah, kalian bisa perhatikan gambar ini ya. Jadi, ini merupakan paku. Paku merupakan contoh benda magnetis. Dan bagian ini adalah kertas. Kertas itu merupakan contoh benda non-magnetis. Jadi, magnet yang berada di bawah benda non-magnetis dapat berpengaruh untuk menarik benda yang berada di atas benda non-magnetis, yaitu paku. Jadi ketika kalian meletakkan magnet di bawah kertas, kemudian benda logam yang dapat ditarik oleh magnet di atas kertas, jadi magnet itu dapat menarik benda yang ada di atas benda non-magnetis. Contohnya itu adalah kertas. Nah, perlu kalian ingat, magnet tidak selalu bisa menarik benda yang ada di atas benda non-magnetis apabila yang pertama, penghalang terlalu tebal, maka pengaruh magnet akan hilang. Contohnya itu kayu yang tebal. Apabila kalian meletakkan benda logam di atas kayu yang tebal, maka magnet tidak akan dapat menarik benda logam tersebut. Kemudian yang kedua, apabila jarak magnet terhadap benda magnetis terlalu jauh, maka pengaruh magnet juga akan hilang. Contohnya, jika jarak antara magnet dan benda logam itu jaraknya sekitar 10-15 cm masih dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan, apabila jarak antara benda logam dan magnet itu 1 meter, maka magnet tidak dapat menarik benda tersebut. Selanjutnya, sifat magnet yang ketiga yaitu magnet memiliki kutub. Magnet memiliki 2 kutub. Yang pertama yaitu kutub utara. Kutub utara ini biasanya diberi warna merah dengan huruf N atau North, dan kutub selatan. Biasanya kutub selatan ini diberi warna biru dengan huruf S, yaitu South dalam bahasa Inggris. Kutub-kutub magnet memiliki sifat yang istimewa. Yang pertama, jika kutub magnet yang senama atau sama, atau kutub utara didekatkan dengan kutub utara, maka yang terjadi adalah magnet tersebut saling tolak-menolak. Sedangkan jika kutub magnet yang berbeda didekatkan, misalnya kutub utara dan kutub selatan didekatkan, maka magnet tersebut saling tarik-menarik. Jadi kalian bisa perhatikan gambar yang ini. Apabila kutub yang berbeda didekatkan, maka saling tarik-menarik. Sedangkan kutub yang sama apabila didekatkan maka saling tolak-menolak. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang jenis-jenis magnet. Ada bermacam-macam jenis magnet. Berdasarkan cara terbuatnya, magnet itu dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu ada magnet alami, dan yang kedua ada magnet buatan. Magnet alami adalah magnet yang terbentuk dengan sendirinya di alam.
Dan magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Nah, yang pertama yaitu ada magnet alami. Contoh magnet alami adalah magnet bumi dan batu magnet seperti yang ditemukan di Magnesia. Magnet bumi dimanfaatkan oleh hewan-hewan seperti burung, ikan salmon, dan penyu untuk panduan mereka berpindah tempat pada musim tertentu. Magnet alami bersifat tetap, artinya sifat kemagnetannya tidak akan pernah hilang. Nah, contoh batu magnet yang ditemukan di Magnesia itu contohnya seperti ini. Jenis magnet selanjutnya yaitu ada magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Magnet buatan memiliki bentuk dan kegunaan tertentu. Adapun jenis-jenis magnet buatan yaitu yang pertama, ada magnet yang berbentuk seperti huruf U, dinamakan dengan magnet U, di mana magnet U ini memiliki dua kutub. Yang berwarna biru merupakan kutub selatan, sedangkan yang berwarna merah merupakan kutub utara. Jenis magnet yang kedua yaitu disebut dengan magnet batang. Jenis magnet ketiga disebut dengan magnet silinder. Jenis magnet keempat disebut dengan magnet cincin. Magnet yang kelima disebut dengan magnet cakram. Magnet keenam disebut dengan magnet jarum. Dan yang terakhir yaitu ada magnet ladam atau tapal kuda. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengelompokan benda. Berdasarkan kemampuannya ditarik oleh magnet, benda dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada benda feromagnetis, yang kedua ada benda paramagnetis, dan yang ketiga ada benda diamagnetis. Yang pertama yaitu benda feromagnetis. Benda feromagnetis adalah benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya itu ada besi dan baja. Sedangkan benda paramagnetis adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya itu ada aluminium dan tembaga. Dan yang ketiga ada diamagnetis atau benda non-magnetis. Benda diamagnetis ini adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya itu ada plastik dan juga kayu. Nah, anak-anak bunda, terakhir ini adalah kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pintu kulkas itu mengandung magnet agar lebih mudah tertutup rapat sehingga suhu dalam kulkas tetap stabil dan dingin. Yang kedua, ternyata magnet sangat berguna untuk penutup tempat pensil. Oke, pasti kalian ketika kalian masih kecil nih, khususnya perempuan ya, pernah pakai seperti ini. Apa gunanya? Untuk menutup atau merekat di kotak pensil agar barang di dalam kotak pensil tetap aman. Nah, kegunaan magnet selanjutnya itu, perhatikan ya gambarnya ya, itu adalah eksavator. Eksavator khusus magnet, yaitu mengambil besi-besi yang mungkin berbahaya dan dapat ditarik oleh magnet yang ada di mobil eksavator itu. Kemudian yang kedua, itu adalah tempat pisau magnet untuk menempelkan pisau agar lebih berat teratur penyusunannya. Bisa dipahamin ya, apa sih kegunaan magnet, dan masih banyak lagi, bukan hanya ini. Oke? Baiklah anak-anak bunda, kalian sudah menonton video penjelasan tadi. Bunda sangat berharap diserap dengan baik materinya. Tugas hari ini, silakan kalian buka buku Erlangga, tematik tema 5, tema wirausaha. Di situ ada halaman 40, ada tugas praktek IPA. Ingat ya, ini praktek IPA yang insya Allah masuk dalam nilai bunda. Silakan kalian kerjakan di buku Erlangganya saja, tidak disalin di buku tulis ya. Bunda ingatkan, kalian buka Erlangga halaman 40, kalian kerjakan, kalian coba. Ingat, cari magnetnya dan kalian coba sendiri. Buktinya foto ketika kalian percobaan satu saja. Kemudian yang kedua, foto dari hasil kerja kalian. Kalian foto lembar di halaman 40. Oke? Baiklah. Sebelum Bunda tutup, hikmah apa yang kita dapat yang bisa kita terapkan di dunia atau dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa?
Ya, betul sekali. Ternyata magnet itu adalah benda yang dapat membantu orang-orang mungkin yang di jalan sering pecah ban. Pernah dengar ya? Pasti pernah dengar. Siapa dia? Dia adalah bapak polisi biasanya. Atau ada relawan sosial yang sering mencari paku-paku di jalanan. Kalian tahu menggunakan apa? Iya, betul sekali. Itu menggunakan magnet. Dan apa hikmah yang dapat kita ambil di kehidupan kita, bahwa saling tolong-menolong itu sangat dicintai sama Allah. Dan ternyata magnet yang merupakan pembuatannya secara alami, yang benar-benar Allah yang menciptakan, itu sangat bermanfaat untuk kita. Maka kita disuruh untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas, sampai detik ini kita masih bernapas, kita masih bergerak. Nih, Bunda masih bergerak, kalian masih bisa menonton video Bunda, berarti itu artinya Allah masih beri kesempatan kita untuk berubah menjadi yang lebih baik. Oke, sekian dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.